Pinjam Charlie Patino. Juventus telah memperhatikan para pemain Arsenal dan secara khusus tertarik pada gelandang muda dari klub Liga Premier tersebut. Bianconeri sebelumnya menyatakan ketertarikannya pada Folarin Balogun sebelum ia pindah ke AS Monaco, dan mereka juga punya rencana untuk mendatangkan Thomas Partey ke Turin. Namun, pemain yang saat ini diincar adalah Charlie Patino yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Arsenal. Patino saat ini dipinjamkan ke Swansea City untuk musim ini dan sangat dihormati oleh Arsenal. Ia berharap masa peminjaman ini bisa membantunya mendapatkan tempat di tim utama The Gunners. Namun, Arsenal memiliki kelebihan gelandang sehingga sulit baginya untuk menembus tim. Mengingat situasinya, meninggalkan Arsenal mungkin merupakan pilihan yang menguntungkan bagi karirnya saat ini, dan Calcio Mercato melaporkan bahwa pemain muda tersebut masuk dalam radar Juventus. Jika Patino tampil bagus dan memenuhi ekspektasi di Swansea, Juventus mungkin mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran padanya di akhir musim. Patino adalah opsi yang menarik bagi kami di pasar, tapi kami memiliki lebih dari cukup gelandang muda di skuad kami. Jika dia bergabung dengan tim, dia akan kesulitan mendapatkan waktu bermain dan mungkin akan diturunkan ke sisi next gen, sehingga dia akan ragu untuk bergabung dengan kami. Pulihkan Danilo untuk Fiorentina. Pertandingan Juventus berikutnya dijadwalkan melawan Fiorentina, dan klub berpacu dengan waktu untuk memasukkan Danilo dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Brasil itu membuat kemajuan dalam kembalinya kebugarannya untuk klub setelah absen selama beberapa minggu terakhir. Sebagai kapten tim, Danilo adalah salah satu pemain paling krusial di Allianz Stadium, dan Max Allegri akan merasa lebih percaya diri bersamanya di lapangan. Juventus memenangkan 2 pertandingan terakhirnya dengan skor 1-0 dan menunjukkan performa pertahanan yang kuat, namun Danilo adalah pemain yang mereka rindukan. Meski pertahanan mereka solid saat dia absen, kehadirannya di tim akan semakin meningkatkan performa mereka. Inilah sebabnya para penggemar Juventus sangat senang mendengar bahwa sang bek berpotensi tersedia untuk menghadapi La Viola. Namun, Tutto Mercato Web melaporkan bahwa waktunya hampir habis, dan ada kemungkinan dia melewatkan pertandingan mendatang. Kami telah merindukan Danilo dalam beberapa minggu terakhir dan kembalinya sang bek akan sangat meningkatkan kepercayaan diri kami. Rekan satu timnya juga mencari inspirasi darinya dan kami tentu saja merindukan pengaruhnya terhadap tim selama beberapa minggu terakhir. Namun, meski dia tidak memainkan pertandingan itu, kami berharap tim tetap mengamankan kemenangan dan mempertahankan laju kemenangan kami. Tarik Soulé, tukar dengan pemain lain. Musim ini, pemain muda Juventus Mathias Soulé menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A saat meminjamkan Frosinone. Pemain berusia 20 tahun itu sudah mengantongi 5 gol di Liga. Jumlah golnya bisa saja lebih tinggi lagi jika ia tidak digagalkan oleh tiang gawang sebanyak 4 kali. Oleh karena itu, Bianconeri terus mewaspadai pemain sayap tersebut dan bahkan mungkin memutuskan untuk memanggilnya kembali pada awal Januari. Namun, Juventus tidak bisa memaksakan kembalinya pemain muda tersebut secara prematur tanpa persetujuan klubnya saat ini. Jadi menurut Tutsport via Juventus News 24, Bianconeri bersedia meminjamkan pemain lain sebagai upaya meyakinkan Frosinone untuk melepas Soulé. Menurut sumbernya, Canarini menyukai Dean Huijsen dan Hans Nicolosi Caviglia. Bek asal Belanda ini baru tampil 1 kali musim ini, memasuki lapangan melawan Milan di babak final. Sementara itu, gelandang Italia ini belum mendapatkan menit bermain sama sekali sejak awal musim.
Oleh karena itu, Juventus bisa saja bersedia mengirimkan salah satu dari dua pemainnya ke Frosinone untuk ditukar dengan pemain sayap asal Argentina tersebut. Selain Soule, dua pemain muda Juventus lainnya saat ini dipinjamkan ke tim asuhan Eusebio Di Francesco. Tentu saja, kita berbicara tentang Enzo Barrenechea dan Caio Jorge. Gelandang asal Argentina ini juga telah memantapkan dirinya sebagai starter reguler. Di sisi lain, penyerang asal Brasil itu masih berupaya untuk mendapatkan kembali kondisi fisiknya yang optimal setelah absen panjang karena cedera. Kesepakatan untuk Cambiaso. Andrea Cambiaso menikmati musim penuh pertama yang luar biasa sebagai pemain Juventus. Dan terdapat diskusi mengenai kemungkinan dia menandatangani kontrak baru dengan Bianconeri. Juventus menambahkan Cambiaso ke skuad mereka pada musim panas 2022, dan dia menghabiskan musim terakhir dengan status pinjaman di Bologna, di mana dia terus berkembang sebagai pemain. Dia telah kembali ke Juventus dan menjadi salah satu anggota skuad yang menonjol. Meskipun penampilan Cambiaso telah mendorong pembicaraan mengenai kontrak baru, penting untuk dicatat bahwa ia baru menjalani 2 musim dalam kontrak jangka panjang yang awalnya ia tanda tangani dengan klub saat pertama kali bergabung dengan Juventus. Oleh karena itu, mungkin tidak ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses pembaruan kontraknya saat ini. Agennya ditanya apakah kesepakatan baru akan segera terjadi dan Giovanni Bia berkata, seperti dikutip Calcio Mercato, dia memiliki kontrak panjang dan masih harus bekerja untuk menunjukkan karyanya. Kemudian Juventus sendiri yang akan menghubungi kami untuk menyampaikan niatnya, namun kini kami sama sekali tidak memikirkannya. Pikirkan saja tentang bermain dan tampil baik dengan seragam ini, maka segalanya akan beres dengan sendirinya. Cambiaso telah menjadi salah satu pemain terbaik kami sejak dia debut untuk kami dan dia pasti akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub karena dia terus tampil mengesankan. Namun pembicaraan mengenai kesepakatan baru masih terlalu dini dan dia perlu fokus untuk mempertahankan standar yang lebih tinggi. Jual Wojciech Szczęsny. Masa depan Wojciech Szczęsny masih jauh dari kepastian, meski tidak ada keraguan bahwa ia adalah pemain nomor 1 di Juventus saat ini. Kiper asal Polandia ini adalah salah satu pemain kunci klub dan salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar tim di Turin. Namun, masa depannya tidak pasti, ini bisa menjadi musim terakhirnya di Bianconeri. Juve harus memutuskan apakah mereka ingin menawarinya kontrak baru, atau mengizinkannya pergi dengan biaya tertentu pada jendela transfer berikutnya. Sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim Bianconeri harus memutuskan apakah mereka ingin menawarinya kontrak baru hingga 2028, dengan gaji yang dikurangi atau menjualnya di musim panas dan menghilangkan gajinya yang besar. Szczęsny adalah salah satu kiper terbaik di Eropa dan, sayangnya, kami mempertimbangkan untuk menjualnya pada tahap pembangunan kembali kami. Kiper asal Polandia ini masih bisa memberikan kami beberapa musim sepak bola bagus lagi jika dia tetap menjadi pilihan utama kami. Namun, klub harus mempertimbangkan sisi keuangan bisnis dan memastikan bahwa mereka dapat memperbaiki keuangan mereka yang rusak saat mengambil keputusan. Juve memang memiliki cadangan yang layak dalam diri Mattia Perin sehingga menjual Szczęsny bukanlah akhir dari dunia. Resmi datangkan Thomas Partey. Thomas Partey telah masuk radar Juventus sejak bursa transfer terakhir, dan tampaknya gelandang asal Ghana itu kemungkinan besar akan hengkang dari Arsenal. Arsenal telah memperkuat lini tengah mereka dengan beberapa pemain baru di jendela transfer terakhir,
yang mengurangi waktu bermain Partey di klub. Meskipun Partey dianggap sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh di Liga Premier, kombinasi cedera dan performa buruk telah membatasi waktu bermainnya sejauh ini. Juventus dapat menawarkannya kesempatan untuk bermain lebih sering, dan Partey tentu saja akan tertarik pada klub di mana ia sangat dihormati dan dapat mendapatkan waktu bermain reguler. Sebuah laporan di Tutto Juve menunjukkan bahwa Bianconeri memantau dengan cermat situasi Partey di Arsenal, karena sang gelandang masih tidak puas dengan keadaannya saat ini. Jika mereka menerima indikasi bahwa dia mungkin akan meninggalkan Arsenal, mereka siap untuk mengejar penambahannya ke skuad mereka. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perpindahan apapun kemungkinan besar akan melibatkan pengaturan pinjaman untuk sisa musim ini. Partey tetap menjadi gelandang papan atas, namun ia memiliki masalah cedera, yang tidak bisa kami abaikan dalam transfer kali ini. Gelandang ini telah menjadi pelayan yang baik bagi The Gunners dan merupakan salah satu yang terbaik di posisinya di Eropa. Namun, cederanya yang terus-menerus bisa berarti kami merekrut Arthur Melo lagi. Sancho pilih Juventus. Jadon Sancho dikabarkan bersiap hengkang dari Manchester United pada bursa transfer Januari akibat perselisihan dengan manajernya, Erik ten Hag. Pemain sayap asal Inggris ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap terbaik selama berada di Borussia Dortmund, dan bakatnya telah menarik minat beberapa klub sebelum ia kembali ke Inggris bersama Manchester United. Namun, karirnya di Premier League penuh tantangan dan kini diperkirakan ia akan mencari tim baru. Juventus telah menyatakan minat mereka pada Sancho, menyadari potensinya untuk memperkuat skuad mereka secara signifikan di paruh kedua musim ini. Bianconeri secara aktif mencari penyerang baru untuk memperkuat tim mereka, dan keterampilan Sancho menjadikannya pilihan yang menarik. Namun demikian, Calciomercato melaporkan bahwa preferensi Sancho adalah kembali ke Borussia Dortmund, tempat ia sebelumnya menikmati sepak bola sebelum pindah kembali ke Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin memilih untuk kembali ke klub Jerman tersebut daripada pindah ke Juventus, karena kedua klub bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Sancho akan menjadi tambahan yang berpengaruh dalam skuad kami. Namun kami mungkin perlu mengubah sistem untuk mengakomodasi dia karena dia tidak akan bermain sebagai bek sayap di Allianz Stadium dan kami tidak bermain dengan pemain sayap menyerang. Bremer ke Inter Milan. Gleison Bremer telah menjelaskan transfernya ke Juventus dan memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusannya untuk bergabung dengan klub. Bek asal Brasil itu mendapatkan pengakuan sebagai bek terbaik Serie A musim 2021-2022 saat bermain untuk Torino. Juventus telah memantaunya tetapi memiliki kontingen bek yang kuat di skuad mereka, sehingga mereka bersedia menunggu waktu sebelum mengontrak pemain Brasil itu. Namun, sebelum dimulainya musim lalu, Matthijs de Ligt mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Bayern Munich, sebuah transfer yang akhirnya terwujud. Sebagai tanggapan, Juventus dengan cepat beralih ke Bremer sebagai penggantinya, meskipun ia tampak hampir pindah ke Inter Milan pada saat itu. Bremer kini mengungkapkan bahwa dia melihat Juventus sebagai klub terbesar di liga dan dia bercita-cita untuk bermain di Piala Dunia. Ambisi dan pengakuan atas status Juventus menjadi faktor kunci dalam keputusannya untuk bergabung dengan klub. Sang bek mengatakan, seperti dikutip Calciomercato, "Ketika Juventus tiba, saya tidak berpikir dua kali. Mereka adalah klub terbesar di Italia dan baru-baru ini memenangkan kejuaraan 9 kali berturut-turut. Ini adalah kesempatan emas. Terlebih lagi,
Panggilan untuk Piala Dunia 2022 semakin dekat dan saya perlu mengambil lompatan untuk bisa bermimpi berada di sana juga. Bremer tidak bisa menolak pendekatan dari kami, mengingat bagaimana kami mendominasi sepak bola Italia akhir-akhir ini. Namun, kami harus mulai memenangkan trofi lagi, atau kami akan kehilangan daya tarik tersebut terhadap target masa depan. Juventus kembali menjadi klub papan atas. Jurnalis Enzo Buccioni berpendapat bahwa Juventus telah kembali ke statusnya sebagai klub papan atas Italia menyusul kemenangan baru-baru ini atas AC Milan di Liga. Di bawah bimbingan Max Allegri, tim menjalani musim satu demi satu, dan tidak adanya komitmen di Eropa telah memicu keyakinan di antara banyak penggemar bahwa mereka dapat mengamankan gelar Liga. Kemenangan mengesankan melawan Lazio dan Milan di awal musim telah memperkuat anggapan bahwa mereka adalah penantang gelar sejati. Juventus secara bertahap memenangkan hati lebih banyak orang dengan penampilan mereka di berbagai pertandingan, membuat Buccioni menyatakan bahwa klub telah mendapatkan kembali performa terbaik dan keunggulan kompetitifnya. Mereka tidak memiliki cangkir, yang berdampak besar pada tingkat energi. Ini harus diperhitungkan. Allegri memiliki 4 penyerang luar biasa di lini serang. Kemarin, Milan tidak punya siapapun. Vlahovic dan Chiesa adalah senjata penting. Angka-angka tersebut menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa tetap berada di depan untuk memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain lain. Juve hadir, mereka kembali menjadi tim yang ceria, di tangan pelatih. Dengan ini, tidak ada sepak bola. Kami memahami ekspektasi yang dibebankan kepada kami saat ini karena penampilan kami di laga-laga papan atas, namun kami harus mengelola ekspektasi tersebut dengan baik karena ini baru permulaan musim dan kami tidak boleh terbawa suasana. Jika itu terjadi, performa kami akan menurun dan kami sendirilah yang harus disalahkan. Keane tak cetak gol. Ayah Moise Keane percaya bahwa kesulitan mencetak gol yang dialami sang striker baru-baru ini adalah akibat dari perasaan ditinggalkan. Hubungan antara Keane dan ayahnya jauh dari sempurna, mengingat orang tuanya berpisah, dan dia memilih untuk menjaga hubungan lebih dekat dengan ibunya. Ayah Keane telah menegaskan bahwa dialah yang membawa putranya ke pelatihan selama masa kecilnya. Namun, dia juga memiliki beberapa kesepakatan kontroversial dengan Juventus ketika klub tersebut merekrut pemain muda tersebut. Namun demikian, fokus utama Keane adalah pada ibunya, yang memainkan peran lebih penting dalam urusan profesionalnya dan diakui oleh klub. Meski memiliki seorang putra yang berpenghasilan besar, Keane saat ini menghadapi kesulitan keuangan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, dia bermain bagus tapi dia tidak bisa mencetak gol karena mentalnya tidak jernih. Dia tidak menghormati hukum alam. Saya selalu menemaninya berlatih sejak dia masih kecil dan sekarang saya bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Dia menambahkan, dia bahkan tidak pernah mengundang saya ke stadion dan saya merasa ditinggalkan. Saya berusia di atas 60 tahun dan kesulitan mencari pekerjaan, saya makan di Caritas di Fossano. Kehidupan keluarga bisa jadi rumit. Dan kita tidak memiliki cukup informasi tentang apa yang terjadi antara Keane dan ayahnya. Namun performa buruknya saat ini hampir pasti bukan karena nasib buruk dan sang striker hanya perlu bekerja lebih keras di area-area penting dalam permainannya dan dia akan kembali mencetak gol. Allegri pelatih terbaik Juventus. Pundit Massimo Brambati memuji Max Allegri menyusul kemenangan 1-0 Juventus yang berjuang keras melawan AC Milan kemarin.
Bianconeri dianggap sebagai underdog pada pertandingan tersebut, terutama karena mereka kehilangan beberapa pemain kunci baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal ini memberikan tantangan besar di pundak Allegri untuk memastikan timnya tidak hanya menang namun juga terhindar dari penghinaan. Bianconeri di bawah asuhan Allegri tetap berpegang pada rencana permainan mereka dan berhasil membuat Milan frustasi sebelum meraih kemenangan tipis. Kemenangan ini tentu akan menambah rasa percaya diri tim karena masih ada beberapa pertandingan besar lagi yang harus mereka mainkan sebelum musim berakhir. Yang penting, mereka berhasil tetap dekat dengan puncak klasemen Liga, membuat mereka percaya bahwa mereka dapat bersaing secara efektif melawan penantang gelar lainnya. Usai pertandingan, Brambati berkata, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Anda bisa mendapatkan hasil meski tanpa identitas, Anda hanya perlu menjaga struktur pertahanan dengan baik. Ia memahami bahwa dengan skuad yang dimilikinya, tanpa pemain penting tertentu, ia harus bersikap seperti ini. Kemarin dia melakukan langkah bagus, tidak mudah meraih kemenangan dengan Milan menduduki peringkat pertama klasemen. Hal ini meningkatkan harga diri kelompok. Allegri adalah manajer terbaik bagi kami pada tahap perkembangan kami saat ini dan dia terus menunjukkan mengapa kami dapat mempercayainya untuk membawa tim ini kembali ke puncak sepak bola Italia. Mudah-mudahan, kami dapat menjaga momentum dari kemenangan itu dan terus meraih kemenangan. Juventus akan ungguli Inter. Juventus dan Inter Milan termasuk di antara klub yang bersaing memperebutkan gelar Liga Italia musim ini, menyiapkan panggung untuk pertarungan sengit dengan rival mereka lainnya. Baik Juventus maupun Inter memiliki beberapa pemain terbaik di Italia, dan mereka diharapkan menjadi pesaing kuat dalam perburuan gelar sepanjang musim. Pada bursa transfer terakhir, Juventus minim melakukan penguatan skuadnya, sedangkan Inter Milan melakukan pembenahan lebih signifikan. Namun, absennya sepak bola Eropa dalam jadwal Juventus mungkin memberi mereka keuntungan dalam hal musim yang tidak terlalu padat dibandingkan dengan Inter. Hal ini membuat banyak pakar percaya bahwa gelar Liga akan menjadi milik mereka pada tahap musim ini. Berbicara mengenai perbedaan tantangan dari kedua klub, mantan bintang Serie A Massimo Ambrosini mengatakan, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, lini tengah secara numerik belum penuh, jadi kalau dilihat dari personelnya, satu langkah di bawah dibandingkan Inter yang berada di posisi terbaik dari sudut pandang ini. Namun, ada dua faktor yang mendukung Juve, besarnya margin peningkatan pemain yang mereka miliki, dan absennya Piala, yang bobotnya akan terlihat seiring berjalannya waktu. Kami dan Inter akan selalu berada dalam perburuan gelar sebagai dua klub terbaik di negeri ini. Namun kami tidak bekerja dalam situasi yang sama dan hanya perlu fokus pada diri kami sendiri sambil berupaya memenangkan pertandingan sebanyak mungkin. Thiaw kena semprot Pioli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan Malik Thiaw bersikap naif kala mencoba mengadang Moiskin di laga lawan. Milan berduel lawan Juventus di pekan ke-9 Serie A 2023-2024 di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri tampil apik di sebagian besar jalannya laga babak pertama. Namun momentum pertandingan langsung berubah setelah Thiaw terkena kartu merah. Ia dikeluarkan wasit karena menghentikan laju Keane. Padahal ia orang terakhir di pertahanan Milan. Juventus bisa memanfaatkan keunggulan pemain itu dan akhirnya menang 0-1. Usai pertandingan, Stefano Pioli ditanya perihal kartu merah yang didapat oleh Malik Thiaw itu. Pioli pun menyemprot Thiaw. Ia mengatakan bek muda tersebut telah bertindak dengan naif.
Namun ia juga mengatakan Milan secara umum melakukan kesalahan karena tak bermain dengan lebih rapat. Terkait kartu merah itu, kami melakukan kenaifan individu dan departemen karena kami seharusnya lebih ketat. Ini disayangkan karena bahkan dengan 10 orang kami tidak kalah, ujarnya pada DAS. Hasil positif akan lebih adil, sambung Pioli. Stefano Pioli mengatakan tak cuma Malik Thiaw saja yang melakukan kesalahan. Menurutnya Alessandro Florenzi juga layak dijewer. Ia seharusnya tetap diam dan tidak mencoba untuk maju. Bek sayap itu juga melakukan kesalahan karena harus bertahan lebih ketat, tegasnya. Thiaw juga tidak beruntung karena ia terpeleset, tapi ia sebenarnya bisa menjaganya dengan lebih baik, ketus Pioli. Thiaw kartu merah, Locatelli buat San Siro menangis. AC Milan menderita kekalahan 0-1 saat menjamu Juventus di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari WIB, dalam lanjutan Liga Italia, Serie A, 2023-2024. Gol tunggal dari mantan pemain mereka sendiri, Manuel Locatelli, cukup membuat Rossoneri harus merelakan 3 poin dibawa pulang oleh Bianconeri. Hasil ini membuat AC Milan harus menunda kudeta pada tahta Inter Milan yang masih memimpin klasemen sementara Liga Italia. Justru tim asuhan Stefano Pioli tersebut kian terancam oleh Juventus yang kini berdiri di peringkat ketiga dengan 20 angka alias hanya 1 poin saja di bawah mereka. Kartu merah yang diterima oleh Malik Thiaw pun semakin membuat AC Milan dibuat pusing karena sang pemain harus menjalani suspensi di 3 laga ke depan. Selaku tuan rumah, AC Milan jelas mengambil inisiatif untuk menyerang dan di menit ke-14 kombinasi Rafael Leao dan Olivier Giroud nyaris berbuah gol andai sepakan akrobatik nama kedua tidak ditepis spektakuler oleh kiper Wojciech Szczęsny. Momentum relatif berpihak pada AC Milan setelahnya namun kemudian tiba-tiba mereka harus bermain dengan 10 pemain saja pasca kartu merah wasit acungkang pada Malik Thiaw di menit ke-40. Sang defender dipaksa masuk ruang ganti lebih cepat akibat menarik jersey Moise Kean dalam situasi di mana pemain Juventus tersebut punya kesempatan terbuka mencetak gol. Situasi ini memaksa AC Milan harus mengganti strategi. Christian Pulisic dikorbankan untuk memasukkan Pierre Kalulu demi mengisi lubang peninggalan Thiaw di belakang. Beruntung skor 0-0 masih bisa dijaga sampai jeda mengingat Juventus sebenarnya bisa saja unggul di masa injury time andai tandukan Kean meneruskan crossing Filip Kostic tidak melebar meski dilepaskan dari jarak dekat. Unggul jumlah pemain membuat Juventus semakin lebih berani keluar menyerang di babak kedua. Dusan Vlahovic dimasukkan dari bangku cadangan menggantikan Moise Kean. Demikian juga Andrea Cambiaso yang bertukar posisi dengan Filip Kostic. Setelah bersabar, akhirnya Juventus bisa menjebol gawang AC Milan di menit ke-63 lewat sepakan jarak jauh Manuel Locatelli. Menerima sodoran umpan dari tim WA, sang gelandang Italia melepaskan tembakan yang sempat mengenai Rade Krunic sebelum membuat Antonio Mirante mati langkah. AC Milan beruntung tidak kalah dengan skor yang lebih besar di hadapan supporter sendiri. Pasalnya Vlahovic kemudian punya 2 peluang emas di sisa pertandingan yang masih bisa dihalau oleh Mirante. Peluang Vlahovic di masa injury time bahkan sangat berbahaya mengingat sang bomber Serbia hanya tinggal melakukan tap-in saja namun bola masih mengarah ke sarung tangan Mirante. Skor 0-1 pun menjadi hasil akhir laga pekan ke-9 Liga Italia 2023-2024 antara AC Milan versus Juventus. Rabiot jadi Mr. Min di kemenangan lawan AC Milan. Adrien Rabiot ternyata berperan besar atas performa gemilang Manuel Locatelli dalam mencetak gol di laga Liga Italia, Serie A, 2023-2024 antara AC Milan versus Juventus.
Juventus berhasil mempermalukan AC Milan dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Manuel Locatelli pada pekan ke-9 Serie A Italia 2023-24 pada Senin, 23 Oktober 2023. Ketajaman Locatelli itu ternyata lebih disebabkan suplai semangat dan dukungan dari Adrien Rabiot. Hal ini diungkapkannya sendiri seperti dilansir dari Football Italia. Gol itu sudah ada di benak saya sebelum pertandingan dan ternyata saya memang benar bisa mencetak gol, ujar Locatelli yang merupakan ex-gelandang AC Milan itu. Ini seperti sudah takdirnya. Luar biasa rasanya mencetak gol di hari yang sama, 7 tahun kemudian dengan jersey yang berbeda. Memang benar. Dia, Rabiot, mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencetak gol di gawang yang seharusnya. Rasanya gila. Saya mencetak gol tepat pada hari yang sama. Bermain di sini selalu istimewa. Saya tumbuh di sini, San Siro dan fans mereka selalu di hati saya. Namun, saya sudah ambil keputusan ini dan saya bahagia, tutupnya. Perlu diketahui, Locatelli pernah merumput bersama AC Milan pada 2016 hingga 2019. Ia mencetak gol ke gawang Juventus pada 22 Oktober 2016 waktu setempat. Skor akhir pun sama 1-0 untuk kemenangan si Nyonya tua kala itu. Adrien Rabiot yang mendukungnya untuk mengulangi masa lalunya tersebut membuat Manuel Locatelli tampil luar biasa bagus melawan AC Milan kali ini. Dengan hasil ini, Juventus masih di posisi 3 klasemen Serie A Italia 2023-24 dengan 20 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari AC Milan di posisi 2. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, puas dengan kinerja tim asuhannya usai berhasil mengalahkan AC Milan racikan Stefano Pioli. Juventus bermain dengan bagus saat bertahan. Namun, sepak bola adalah tentang peluang dan Moise-Kean melakukannya dengan baik, ujar Allegri dilansir dari Football Italia. Juventus bekuk Milan di kandang, Allegri malah murka. Massimiliano Allegri mengaku lega Juventus bisa memutus rangkaian negatif saat berjumpa AC Milan. Sang pelatih tak menampik bahwa kemenangan atas Milan merupakan hasil yang penting, namun ia menyoroti penampilan anak asuhnya masih jauh dari kata memuaskan. Bianconeri berhasil menjungkalkan Rossoneri dalam laga lanjutan Serie A 2023-24. Bermain di San Siro, Senin, 23 Oktober 2023, dini hari WIB. Mereka permalukan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Duel kedua tim berjalan relatif lambat berubah secara mengejutkan 5 menit sebelum jeda ketika Malik Thiaw menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Moise-Kean. Dengan keunggulan jumlah pemain, Juve mengambil keunggulan dan Locatelli mencetak gol di menit ke-63 melalui tendangan jarak jauh yang dibelokkan oleh Rade Krunic, membuat kiper Milan, Antonio Mirante, lengah. Bianconeri kini berada di posisi ketiga dalam klasemen dengan 20 poin, dengan Milan di posisi kedua dengan 21 poin, tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Sudah lama sekali kami tidak mengalahkan Milan, jadi saya hanya bisa berterima kasih kepada para pemain saya, buka Allegri kepada DAZN. Juventus bermain dengan baik dalam bertahan, tetapi sepak bola adalah tentang momen dan Kean melakukannya dengan baik dalam pergerakan itu. Saat melawan 10 orang, kami tidak memulai babak kedua dengan baik. Di menit-menit akhir, kami kurang sabar dan terus membiarkan Milan melakukan serangan balik. Memang benar mereka bermain dengan 10 orang, namun kecepatan Rafael Leao mampu menetralisir celah tersebut. Sepanjang pertandingan, Juventus acap kali mengancam lini pertahanan Milan. Namun, Allegri juga seringkali terlihat geram dengan performa anak asuhnya. Kemudian, ia mencoba menjelaskan maksud tingkahnya yang sampai melepas jaket dan dasinya di tepi lapangan.
Ini hanya tentang cara Anda mengoper bola. Bermain melawan 10 pemain, Anda harus menggunakan lapangan seperti bandara dan tidak membiarkan mereka mendekati bola. Anda tidak bisa mengizinkan mereka melakukan serangan balik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu kami tingkatkan, karena kami memiliki beberapa pemain yang tidak memiliki banyak pengalaman dan bermain di San Siro adalah ujian besar bagi mereka. Kenan Yildiz jadi rebutan. Pemain muda Juventus Kenan Yildiz saat ini adalah salah satu pemain muda paling dikenal di sepak bola Eropa. Remaja Turki ini telah berkembang pesat dari tim muda ke tim utama selama 2 musim terakhir. Tak hanya mendapat tempat di tim senior Juve, ia juga sudah menjalani debut di timnas senior Turki. Dengan profilnya yang semakin meningkat, berbagai merek pun berlomba-lomba untuk menjadi penjual ecerannya. Menurut laporan di Tutto Juve, ia kini menjadi subjek tarik-menarik antara Adidas dan Nike saat mereka bersaing untuk mendapatkan salah satu talenta muda dengan perkembangan tercepat di sepak bola Eropa. Laporan tersebut menyatakan bahwa gelandang serang tersebut saat ini memiliki kontrak dengan Adidas, namun Nike melakukan upaya signifikan untuk membujuknya menjauh dari rival mereka. Namun Adidas juga berjuang untuk mempertahankannya, apalagi mereka mensponsori Juventus. Tarik-menarik merek ini adalah satu lagi pertarungan yang menyoroti Yildiz sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Eropa. Max Allegri menyadari potensinya dan mempromosikannya ke tim senior, dan kini kita bisa memanfaatkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Dengan dia di skuad, kami memiliki seorang gelandang yang bisa kami jual dengan biaya transfer yang signifikan atau dipersiapkan agar bisa memberikan dampak besar pada tim utama di masa depan. Tagihan membengkak, Juve pilih lepas Chiesa. Juventus telah menawarkan kontrak baru kepada beberapa pemainnya dalam beberapa bulan terakhir karena mereka berusaha mempertahankan inti skuad mereka, meskipun mereka perlu memangkas biaya. Tagihan gaji mereka yang membengkak telah menyebabkan masalah keuangan yang serius dalam beberapa musim terakhir, dan klub harus mengatasi masalah ini. Ini adalah tugas pertama yang harus dilakukan Cristiano Giuntoli, dan Direktur Olahraga Bianconeri sedang berusaha menyelesaikannya. Ini tidak berarti Juve akan mengambil risiko kehilangan pemain kuncinya karena mereka mendapatkan banyak uang, dan mereka kini ingin menawarkan kontrak baru kepada Federico Chiesa. Kontrak sang penyerang akan berakhir pada tahun 2025. Dan dia adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, dengan penghasilan bersih 5 juta euro per musim. Calciomercato melaporkan bahwa Juventus sedang mengerjakan kontrak baru untuknya dan akan menawarinya perpanjangan dalam beberapa minggu mendatang setelah pemenang Euro 2020 itu memulai musim ini dengan baik. Chiesa adalah salah satu pemain terpenting kami dan salah satu pesepak bola terbaik di Serie A, jadi dia bukanlah pemain yang ingin kami hilangkan. Meskipun dompet kami terbatas saat ini, penyerang adalah salah satu anggota tim yang dapat kami akomodasikan dengan anggaran yang lebih baik. Jika tidak, kami perlu melepasnya dengan biaya besar dan menandatangani penggantinya yang akan menerima gaji lebih rendah. Resmi ganti Alexandro dengan Mario Hermoso. Juventus diperkirakan akan menggantikan Alexandro pada akhir musim ini karena pemain Brasil itu memasuki musim terakhir kontraknya di klub. Juve ingin melepasnya setelah musim lalu, tetapi ia mendapatkan perpanjangan kontrak otomatis dan harus melanjutkannya untuk musim berikutnya. Namun, ini mungkin menjadi musim terakhirnya di klub, dan Nyonya tua sedang mencari penggantinya. Beberapa nama masuk dalam daftar belanja mereka, dan menurut laporan Calciomercato, ada bintang La Liga yang saat ini menduduki puncaknya. Diklaim, pemain Atletico Madrid Mario Hermoso saat ini berada di urutan teratas daftar Juventus sebagai pemain pengganti Sandro di skuad mereka.
Pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki kontrak yang akan berakhir di Madrid, dan Juve telah memposisikan diri untuk menambahkannya ke grup mereka sebagai pemain bebas transfer. Bianconeri sudah mulai mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka adalah tim yang dia pilih untuk bermain selanjutnya, dan dia mungkin menandatangani perjanjian prakontrak dengan mereka di jendela transfer musim dingin. Hermoso telah menjadi salah satu bek kiri terbaik di Eropa selama beberapa musim dan tampil baik di Atleti di dalam negeri dan Eropa. Mereka adalah salah satu tim dengan pertahanan paling solid di benua ini, jadi Juve akan merekrut pemain berprestasi jika mereka menambahkannya ke grup mereka. AC Milan kejang. Gelandang impian mereka justru ditawarkan ke Juventus. Klub Liga Italia, Serie A, AC Milan, bakal gigit jari lantaran pemain incaran mereka, Calvin Phillips, justru ditawarkan ke Juventus di bursa transfer. AC Milan sudah dikaitkan dengan gelandang Manchester City yang bernama Calvin Phillips. Bahkan, mereka siap menjadikannya starter. Namun ternyata, Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester City memilih Juventus sebagai tempat pelabuhan baru bagi sang pemain. Juventus dinilai sedang sangat membutuhkan sosok gelandang baru usai kasus doping yang menimpa Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang juga terseret kasus judi. Kalau rumor tersebut benar adanya, maka AC Milan bisa merana lantaran gagal mendatangkan pemain impian untuk memperkuat tim Stefano Pioli itu. Namun, niatan The Citizens itu dikabarkan bukan untuk melepas Phillips secara permanen, melainkan hanya pinjaman saja sampai akhir musim. Artinya, mereka akan menjajaki kemungkinan untuk meminjamkan sang gelandang selama 6 bulan saja, terhitung dari Januari 2024. Namun, skenario ini bisa berubah kalau selama periode sampai Januari 2024 mendatang, Phillips tidak mengalami peningkatan performa yang signifikan. Hanya saja, ini baru sebatas rencana. Manchester City belum secara resmi bergerak untuk menawarkan pemain kelahiran Inggris itu ke Juventus. Berdasarkan Transfermarkt, nilai jual Calvin Phillips saat ini adalah 28 juta euro. Harga ini sudah mengalami penurunan dari titik tertingginya, 50 juta euro. Duet Vlahovic-Chiesa siap kalahkan AC Milan. Juventus akan menyambut kembali Dusan Vlahovic untuk pertandingan mereka melawan AC Milan akhir pekan ini, karena ia memilih untuk tidak bergabung dengan tim nasional Serbia selama jeda internasional. Vlahovic menjalani awal yang fantastis musim ini sebelum mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa minggu terakhir. Sang striker tetap menjadi salah satu pemain top di skuad Juventus dan mereka sangat merindukan kehadirannya. Football Italia mengabarkan dirinya fit untuk menjadi starter di laga melawan Milan. Di sisi lain, Federico Chiesa sedang mengalami cedera dan bintang Azzurri itu masih belum berlatih bersama rekan satu timnya sejak kembali dari kubu timnas Italia. Menurut laporan tersebut, kecil kemungkinannya dia akan bergabung kembali dengan pelatihan tim sebelum pertandingan mendatang, yang berarti dia akan absen dari pertandingan tersebut. Chiesa dan Vlahovic telah menjadi pemain penting bagi kami musim ini, memimpin serangan kami dan menduduki puncak daftar pencetak gol individu di tim. Tentu mengecewakan karena Chiesa tidak bisa bermain, namun kembalinya Vlahovic merupakan dorongan yang signifikan, dan jika dia menjadi starter, itu akan sangat meningkatkan peluang kami untuk mengalahkan Milan. Meski begitu, kita tidak seharusnya menempatkan tanggung jawab mencetak gol di pundak Vlahovic. Setiap pemain di lapangan perlu berkontribusi untuk mencetak gol dan mengamankan kemenangan. Kerja sama tim akan sangat penting dalam memenangkan pertandingan. Gelandang AC Milan mengakui menghadapi Juventus akan sulit.
Gelandang AC Milan Yunus Musa mengakui akan sulit bagi mereka menghadapi Juventus di Serie A akhir pekan ini sambil menantikan rekan satu tim nasionalnya Weston S1 Pronunciation Kenie dan Timothy Weah. Pemain Amerika itu pindah ke Milan pada jendela transfer terakhir.